Halo, perkenalkan saya Evelyn Nevada, NPM 210325971 berperan sebagai karyawan 1. Perkenalkan, saya Nikolas Hara Wicaksana dengan NPM 210326530 berperan sebagai karyawan 2. Saya Mabel Felita Diantono, NPM 210326090 berperan sebagai manajer 1. Perkenalkan, nama saya Mitsi Diva Meliana Setio Budi, NPM 210326073 berperan sebagai manajer 2. Perkenalkan, nama saya Luis Vigo, NPM 210326015 berperan sebagai manajer 3. Perkenalkan, nama saya Laurentia Afrinauli dengan NPM 210326023 sebagai CEO. Malam, Pak. Selamat malam semuanya. Pada capek banget kayak rumahnya ya. Terima kasih Bu CEO, para manajer dan rekan-rekan seperjuangan semuanya. Pada hari ini kami ingin membahas sesuatu yang cukup penting untuk kita perhatikan terkait tentang keberlanjutan dan pengurangan jejak karbon di kantor kita. Ya, ini perlu diperhatikan. Oke, baik. Jadi pada hari ini kami akan membahas tentang salah satu permasalahan yang cukup krusial di kantor kita, yaitu terkait tentang penggunaan kertas yang masih sangat masif. Ini tidak hanya berdampak kepada lingkungan, tetapi juga kepada biaya dan efisiensi operasional. Saya setuju dikarenakan dana yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan setiap bulannya naik sebesar 15%. Saya kurang setuju dengan statement tersebut, karena kita masih membutuhkan penggunaan kertas untuk kegiatan dengan perusahaan lain, atau bisa dibilang juga dengan mengenai kerjasama dengan pihak luar. Oke, saya setuju dengan Ibu karena menurut saya untuk transaksi dari perusahaan ke perusahaan itu membutuhkan bukti fisik. Ya berarti kita membutuhkan kertas. Ya, selain itu juga penggunaan listrik di perusahaan kami juga berlebihan, seperti sistem pencahayaan dan peralatan elektronik yang seharusnya dapat dioptimalkan. Ya, betul sekali Bu Manajer. Seperti saya beberapa kali melihat karyawan yang tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan listrik. Salah satunya tidak mematikan komputer setelah digunakan. Saya juga sempat beberapa kali lupa mematikan lampu toilet yang itu bisa berdampak buruk bagi kantor. Oleh karena itu, kami mengusulkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi penggunaan kertas seperti beralih ke dokumen digital dan mengoptimalkan penggunaan printer. Selain itu juga, kita bisa melakukan audit energi untuk menghemat penggunaan listrik. Ya, dengan langkah ini kita tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mengurangi biaya operasional. Namun menurut saya untuk melakukan audit energi kita juga membutuhkan dana tambahan dan berarti juga pengeluaran kita semakin banyak. Saya ingin menambahkan aja, sebenarnya kita tuh bisa menggunakan energi terbarukan, contohnya seperti panel surya, terutama di gedung kita. Namun, permasalahannya adalah kita harus mengeluarkan dana besar di awal, namun untuk kedepannya kita akan menghemat listrik di hemat. Lalu bagaimana cara kalian untuk ngejelasin bahwa gagasan kalian ini memberikan dampak yang baik untuk perusahaan dan tentu aja untuk lingkungan sekitar? Baik Ibu CEO, menurut kami itu dalam menjalankan prinsip sustainable, kita juga pasti membutuhkan pemimpin yang sustainable juga. Karena pemimpin itu bukan cuma memimpin perusahaan, tetapi juga harus menginspirasi dan memberi contoh kepada para karyawannya terkait sustainable. Saya setuju dengan hal tersebut. Mungkin ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah
seluruh divisi mengenai gagasan tersebut secara rinci. Baik, ide-ide ini juga didukung oleh konsep keberlanjutan yang pernah saya pelajari di kelas masa kuliah dan juga insight dari kuliah praktisi Building a Greener Future Through Education and Action. Di sana dikatakan bahwa banyak perusahaan sukses yang telah menunjukkan bahwa langkah-langkah kecil dapat memberikan dampak yang besar. Saya mengetahui hal tersebut, ada contoh juga perusahaan seperti Danone SM Indonesia berhasil meraih predikat Digital Tree dengan keberhasilannya dalam menjalankan operasional produksi tanpa kertas, sekaligus menerapkan sistem pemantauan yang terorganisir di 4 lini produksi atau departemen pabrik Prambanan, yang merupakan 24% dari total area produksi, bahkan menjadi lebih efisien dalam penggunaan energi. Oke, setiap gagasan yang kalian sebutkan itu memang perlu untuk dilakukan untuk kita meminimalisir keuangan kita. Tapi setiap implementasi kegiatan itu pasti ada yang namanya kegagalan dan juga kerugian. Mungkin setelah ini saya minta untuk divisi melakukan rapat lagi untuk para atasan saja untuk menjelaskan secara terperinci mulai dari anggaran dan segala macamnya. Sebelum kita melakukan rapat besar dengan karyawan yang ada di kantor kita ini. Ya, baik Ibu CEO, kami akan segera menyusun rencana secara detail dan hal ini akan menjadi langkah positif bagi perusahaan kami. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir ke tempat ini untuk kita rapat bulanan. Untuk Ibu Evelyn dan juga Bapak Niko, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan karena kita akan melanjutkan rapat untuk para atasan saja untuk menjelaskan dan mempertegas gagasan yang sudah kita buat. Baik Pak, Bu, terima kasih, saya izin meninggalkan ruangan. Mari Pak, Bu. Tadi presentasinya oke nggak sih? Oke, semoga ada ACC deh sama Ibu CEO. Ya, semoga di ACC ya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke meeting selanjutnya aja. Sebelumnya saya berterima kasih untuk waktunya sudah disediakan untuk kelanjutan rapat kita. Kepada divisi tolong perjelas lagi kepada kita yang ada di sini gagasan tersebut. Ya, terima kasih Bu CEO. Kami benar-benar berterima kasih atas apresiasi dan yang telah Anda terima gagasan baru yang kami buat. Tentu saja saya juga mengapresiasi kembali tentang gagasan tersebut dan tolong jelaskan mengenai detail mengenai pendanaan serta apa saja yang kita perlukan untuk melakukan gagasannya. Oke, ya Bu, jadi menurut kami rencana perubahan yang telah disampaikan saat rapat sebelumnya itu memiliki banyak dampak positif bagi perusahaan. Pendapatan perusahaan pun dapat meningkat. Apakah Ibu setuju mengenai rencana yang kami sampaikan? Sebelum saya mengatakan setuju, apakah kalian sudah mencari tahu detail penghematan pengeluaran dengan adanya perubahan tersebut? Baik, mungkin bisa lihat dari finansial yang sudah kirimkan. Jadi pengeluaran dana untuk listrik pada gedung ini tercatat pada bulan lalu sebesar 5 juta rupiah. Dan jika kita menggunakan teknologi tambahan dan menggunakan penghematan, itu akan memotong biaya sebesar 750.000 atau setara dengan 15% dari pengeluaran bulan lalu. Sehingga kita akan mengeluarkan perkiraan 4.250.000 di setiap bulannya. Dan gak itu aja, biaya yang dibutuhkan untuk panel surya diestimasikan sebesar 7.500 dengan membeli 3 panel surya 100 watt seharga 478.000 satunya. Dan untuk sensor toilet diestimasikan biaya sebesar 2.400.000 untuk membeli 6 sensor toilet, mengingat pada gedung ini memiliki 6 toilet. Oke, lalu bagaimana dengan penghematan penggunaan kertas? Dan pada bulan lalu, pengeluaran kantor untuk pembelian kertas mencapai Rp300.000 untuk membeli 6 rim kertas. Dengan kita meminimalisir penggunaan kertas dan beralih ke dokumen digital, kita akan menghemat biaya sebesar 60.000 atau 20% dari bulan lalu.
Oke, tapi apakah menurut kalian mayoritas karyawan itu tidak keberatan dengan hal ini? Serta apa perlu kita melakukan sosialisasi kepada karyawan terlebih dahulu? Ya, mungkin setelah rapat ini kami bisa melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Baik, sejauh ini itu saja yang saya perlukan. Mungkin ada baiknya untuk kita akhiri rapat kali ini karena sudah terlalu malam ya mengingat waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk waktu yang kalian berikan dan saya tunggu untuk sosialisasi ke depan. Ya, Terima kasih. terima kasih.